Elektrizen, selamat datang di JayaCast, podcast PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, tempat ngobrol santai tapi penuh makna soal kelistrikan, kehidupan, dan kesadaran energi. Perkenalkan saya Ria, host podcast kali ini yang tentunya akan menemani Elektrizen semuanya untuk mengikuti podcast di hari ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya akan memberikan insight kepada kita semuanya. Beliau adalah manajer PLN P3 Keramat Jati, Bapak Benny Indra Praja. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ria, terima kasih mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi dengan elektrisen semua, pelanggan setia PLN dimanapun Anda berada. Terima kasih juga Bapak telah meluangkan waktunya hari ini ya. Pastinya Bapak Benny hari sibuk sekali nih. Pak Benny, hari ini kita akan ngebahas hal yang sebenarnya sepele Bapak, tapi cukup fundamental terkait penggunaan listrik yang benar Bapak. Mungkin kita bisa mulai dulu dari yang pertama nih Pak. Listrik PLN sendiri itu sebenarnya layanannya ada berapa sih Pak? Baik, secara umum PLN itu memiliki dua jenis layanan yang disesuaikan dengan kebutuhannya, yaitu yang pertama adalah layanan pasca bayar. Layanan pasca bayar ini sifatnya seperti layanan tradisional, jadi kita menggunakan energi listriknya terlebih dahulu, kemudian kita melakukan pembayaran billing bulanannya. Jadi pemakaiannya pun disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan pembayarannya mengikuti dari pemakaian pelanggan. Oh baik, jadi seperti telepon yang di rumah-rumah itu ya Pak ya? Betul sekali. Layanannya yang kedua adalah layanan prabayar. Jadi layanan prabayar ini adalah jenis layanan yang kita membeli energi listriknya terlebih dahulu dalam bentuk token listrik ya. Terus kemudian kita baru menggunakan energi listriknya kemudian. Baik, jadi kita sebagai elektrizen ini bisa memilih layanan kelistrikan sesuai dengan lifestyle-nya kita sendiri ya Pak Benny ya? Betul, sesuai keinginan dari dan kebutuhan dari pelanggan. Baik, kalau jenis penggunaannya sendiri Pak, apakah layanan rumah dengan layanan di bisnis sendiri itu sama Pak? Tentu saja beda Mbak Ria. Jadi untuk layanan PLN itu disesuaikan dengan peruntukannya. Jadi ada beberapa jenis layanan seperti layanan tarif R, itu adalah untuk rumah tangga, terus kemudian ada layanan tarif B untuk tarif bisnis, terus kemudian ada layanan tarif I itu untuk industri, ada layanan tarif S itu untuk sosial, dan yang terakhir ada layanan tarif P itu untuk pemerintahan ya. Jadi untuk kantor-kantor pemerintahan, untuk PJU penerangan jalan umum. Nah, seperti itu yang memang jangkauannya sekarang kalau kita lihat di mana-mana itu memang sudah tersedia infrastruktur PJU. Wah, luar biasa. Sangat kompleks sekali ya Pak Benny memang ya. Di tengah semua itu sebenarnya Pak, gimana sih PLN menghadapi era disrupsi teknologi sendiri Pak? Baik, jadi Mbak Ria, sekarang PLN sedang berinovasi dan melakukan berbagai macam transformasi pelayanan ya, terutama transformasi digital. Kita punya layanan namanya layanan PLN Mobile. Jadi seluruh layanan PLN terkait kelistrikan itu ada dalam genggaman aplikasi PLN Mobile. Jadi untuk pelanggan setia PLN dimanapun Anda berada, elektrisen semua yang membutuhkan layanan kelistrikan, baik itu pasang baru, tambah daya, pembelian token, pembayaran listrik, penyampaian keluhan, gangguan, dan lain-lain, itu bisa dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile. Dan caranya mudah sekali, bisa diinstal melalui Play Store maupun App Store. Bapak Ibu sekalian yang memiliki gadget, dan tentunya layanan ini lebih simpel dan memudahkan. Jadi PLN mendekatkan layanannya kepada pelanggan, itu ya, lebih mudah dan lebih komunikatif lah. Nah betul banget. Nah gimana, elektrician sudah pada download aplikasi PLN Mobile belum? Jangan lupa download dulu ya. Tentunya kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh PLN harus dibarengi dengan tanggung jawab ya Pak Benny ya. Mari kita masuk ke inti yang tentunya krusial ya. Pak Benny bisa tolong bantu jelaskan Pak secara sederhana aja, apa sih sebenarnya batasan antara penggunaan listrik yang legal dan ilegal? Penggunaan listrik secara legal itu ada 3. Yang pertama memang pasang baru itu tersambung resmi dari PLN.
Terus yang kedua, menggunakan meterannya itu secara aman dan tersegel. Artinya KWH meter yang ada di rumah pelanggan itu adalah aset PLN yang dititipkan ke pelanggan. Jadi untuk kepentingan kita bersama, mari kita menjaga aset itu dengan baik, karena untuk menjaga layanan kontinuas pasokan energi listrik ke pelanggan itu sangat dibutuhkan aset tersebut gitu kan ya. Terus yang ketiga adalah membayar listrik sesuai dengan aturan. Artinya kalau membayar listrik ya sebaiknya sekarang sudah ada layanan PLN Mobile tuh Mbak Ria. Jadi kita bisa melakukan pembayaran melalui PLN Mobile, terus kemudian melalui merchant-merchant yang sudah resmi ditetapkan oleh PLN ya. Jadi sangat mudah sekali untuk pembayarannya, dan itu semua sudah sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada di pemerintah. Mungkin seperti itu, Bu Ria. Baik, terima kasih Pak Beni. Sangat jelas sekali nih Pak bagi saya dan juga elektrician yang ada di rumah tentunya ya. Lalu seperti apa sih Pak contoh pelanggaran-pelanggaran atau penggunaan ilegal yang mungkin sering Bapak temukan atau tim Bapak temukan di wilayah Kramat Jati, Pak? Baik, jadi untuk penggunaan energi listrik secara ilegal itu ada 4 kategorinya. Jadi yang pertama itu adalah golongan 1 adalah mempengaruhi pembatas daya terpasang. Artinya di dalam APP, alat pengukuran pembatas yang ada di pelanggan itu ada namanya MCB. Jadi kita kalau sudah contoh daya 1300, MCB-nya 6 ampere ya. Untuk mendapatkan daya yang lebih kita menggantinya, mengutak-ngutik pembatasnya. Nah, itu termasuk golongan pertama. Terus yang golongan kedua adalah mempengaruhi pengukuran energi, yaitu mempengaruhi meterannya. Meterannya itu mulai dari segel sampai mengutak-ngatik meter. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam kategori golongan 2 ini. Termasuk adalah biasanya memasang magnet ya di KWH meter. Terus yang ketiga adalah gabungan dari golongan 1 dan 2, artinya mempengaruhi pembatas daya terpasang dan mempengaruhi pengukuran energi listrik. Nah, itu sangat berbahaya sekali karena kita tidak ada batasan lagi ya untuk menggunakan energi listrik. Jadi keamanannya sangat berbahaya sekali. Dan yang terakhir ada golongan 4 itu adalah non pelanggan. Jadi non pelanggan yang mencantol atau melakukan penyaluran energi listrik langsung dari aset PLN. Contoh ada pasar malam, terus ada kegiatan acara, terus kemudian ini listriknya akhirnya dilakukan dengan mencantol langsung tanpa konfirmasi izin atau mendapatkan supervisi atau ketentuan yang resmi dari PLN. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi semuanya ini bukan untuk PLN saja, tapi untuk keselamatan kita bersama. Karena ini kaitannya dengan nyawa, karena tegangan ini adalah barang yang tidak terlihat ya Bu Ria ya. Betul. Jadi mari kita jaga gunakan energi listrik ini dengan bijak, secara aman, sehingga bisa menjamin ya keselamatan Bapak Ibu sekalian maupun di lingkungan sekitar. Baik, terima kasih Pak Beni, sangat jelas sekali ya. Jadi ada 4 golongan ya elektrician ya. Dan cukup bahaya sekali ya Pak kalau sampai kena yang ilegal tadi. Apa sih Pak sebenarnya risiko dan sanksi yang terjadi apabila mungkin mereka nekat melakukan hal itu Pak? Jadi risikonya sangat berbahaya sekali. Yang pertama adalah masalah keselamatan ketenaga listrikan ya. Artinya ada risiko tersetrum ya, tersengat listrik. Ya, itu ini kalau kita bicara ya, nyawa ini kan sangat vital sekali ya. Jadi kalau kita lihat itu tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Betul ya. Sekali Pak. Terus yang kedua adalah risiko kebakaran akibat short circuit, artinya arus hubung pendek. Karena kita menggunakan dengan cara ilegal yang tidak standar. Artinya biasanya kalau kabel yang terpasang itu harusnya bisa dilalui 6 ampere atau MCB yang terpasang itu hanya bisa dilalui 6 ampere, harus diganti rupanya kan ya, diganti diperbesar sehingga akan mengakibatkan risiko-risiko terjadinya panas ya, panas dan akhirnya menimbulkan percikan api, yaitu arus hubung singkat seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah gangguan pasokan energi listrik, karena kita menggunakan secara ilegal, tidak standar.
Artinya nanti timbul terjadi gangguan. Nah, gangguan itu tidak hanya merugikan diri kita sendiri tapi ke masyarakat sekitar kita. Nah, yang keempat tentunya ada risiko legal. Jadi risiko legal ini ada hukum pidana maupun hukum perdata yang mengatur terkait pencurian energi listrik, ada penggunaan energi listrik secara ilegal. Nah ini mari kita sama-sama kita hindari bersama, tentunya bukan untuk PLN, untuk pelanggan maupun untuk masyarakat sekitar, keamanannya harus dipastikan terjaga semua gitu. Baik, terima kasih Pak Beni, cukup gamblang sekali ya Pak Beni. Elektrizen tadi saya sendiri juga cukup tertegun bahwa saya memang di PLN tuh safety-nya sangat luar biasa. Tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia ya Pak Beni ya. Baik, sebagai ahli lapangan sendiri Pak Beni, Bapak ada tips khusus nggak atau tips praktis untuk mereka yang mau beli rumah atau properti baru supaya terhindar dari hal-hal tersebut tadi Pak? Nah, bagi elektrizen, pelanggan setia PLN dimanapun Anda berada, jika ingin membeli properti baru maupun bekas, minta tolong mari kita sama-sama pastikan legalitasnya. Legalitas kita harus memverifikasi, mengecek dengan teliti, terutama untuk listriknya ya. Listriknya yang pertama itu kita harus cek ID pelanggannya. Jadi setelah kita mendapatkan ID pelanggannya, kita bisa cek melalui PLN Mobile ataupun datang ke PLN terdekat. Apakah di situ masih ada tunggakan rekening yang belum diselesaikan, ada kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan atau seperti apa. Terus kedua adalah periksa fisik meteran, yaitu segel-segel dari APP alat pengukur pembatas dari meter yang ada di pelanggan tersebut. Apakah segelnya masih utuh, terus kemudian peralatan yang dipakai itu memang sudah sesuai standar. Bisa jadi tadi seperti yang saya sampaikan ada tindakan ilegal yang dilakukan oleh penghuni sebelumnya. Nah itu kita harus cek terlebih dahulu. Iya, Pak. Terus yang terakhir adalah pastikan bebas dari masalah. Jadi semua tagihan itu dipastikan lunas dulu terlebih dahulu, tidak ada riwayat pelanggaran P2TL, sehingga Bapak Ibu nanti setelah membeli propertinya tidak terjadi masalah di kemudian hari, baik itu masalah secara administrasi maupun masalah terkait keselamatan ketenaga listrikan. Jadi Betul. keselamatan kita bersama. Mungkin itu Bu Ria. Baik, terima kasih Pak Beni. Luar biasa sekali ya elektrizen ya. Hati-hati loh, apalagi yang mau beli rumah yang sudah pernah ada penghuninya sebelumnya. Bisa jadi ada riwayat tunggakan, kita nggak pernah tahu, jadi tolong diverifikasi ulang ya. Jangan mudah percaya bahwa listrik yang menyala itu sudah pasti aman. Baik Pak Beni, sebagai penutup, apakah ada pesan yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada seluruh elektrizen yang nonton kita hari ini Bapak? Baik elektrizen, pelanggan PLN setia dimanapun Anda berada, listrik ini adalah amanah. Jadi mari kita jaga, gunakan energi listrik ini secara bijak. Tidak ada yang lebih berharga dari jiwa manusia. Artinya kita harus mengedepankan keselamatan ketenaga listrikan. Artinya tidak melakukan hal-hal yang secara ilegal ya. Karena listrik ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi harus kita jaga bersama-sama. Bukan hanya tanggung jawab PLN saja Mbak Ria. Jadi tanggung jawab yang ada di pelanggan juga gitu kan ya. Luar biasa sekali ya Bapak Beni ya. Baik elektrizen, listrik bukan sekedar soal nyala lampu saja, tapi soal kepercayaan dan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih banyak Bapak Beni Indra Praja telah meluangkan waktu, memberikan wawasan yang sangat luar biasa untuk saya dan juga elektrizen yang nonton di hari ini. Tentunya semoga kita di sini semakin tercerahkan ya terkait penggunaan listrik yang benar. Sama-sama Mbak Ria, senang berdiskusi. Baik elektrizen, sekian untuk episode podcast Jayakes kali ini. Saya Ria bersama narasumber hebat kita Bapak Beni Indra Praja undur diri. Ingat, gunakan listrik dengan bijak. Bayar listrik tepat waktu dan jadilah pelanggan yang cerdas. Tetap terhubung, tetap menyala karena energi kita tanggung jawab kita. Sampai jumpa.